Kalau mengenai Aguan itu, saya tahu bagaimana dia mulai pada Iya. waktu tahun 98 itu dia babak belur bangun itu yang namanya perumahan Taman Palem itu. Sampai abang kandungnya sendiri harus tongkrongin tuh proyek itu siang malam, babak belur di situ. Kemudian dia mulai membangun Mangga Dua apa ini apartemen yang Iya. ya termasuk apartemen kelas menengah bawah lah ya. Nah, Iya, setelah Mangga dia 2. bergabung dengan Agung Podomoro, baru Agung Podomoro kan memang kekuatan teknologinya ada karena pimpinannya itu kan diplom ing jadi setara dengan Master of Science in Civil Engineering tamatan Jerman. Di situ dia dia naik, dia ikut dalam. Nah, ini ini tadi sebentar nih ada yang ini Andi juga Andi tapi KW, Hmm. Andi KW. Yo, Andi KW. Ya, penyumbang penyumbang itu. Kan Ya, aku Andi duluan. Ini ada Andi lagi berarti yang ini yang KW dong. Ayo masuk langsung. Ya, shalom Pak Andi, shalom Pak Teddy semua. Ya. Ya, tadi saya dengar ini ya, dengar apa di YouTube itu barusan kan dibahas tentang masalah inklusif ya. Sorry, eksklusif ya, bahwa Ya. orang etnis Cina di Indonesia itu eksklusif. Tapi pertanyaan saya begini untuk Pak Teddy dan Pak Andi ya. Saya juga dulu kan lama ya tinggal di negara barat lah, tapi nggak jangan disebut. Nanti saya takut dihakimi lagi. Nah, jadi kalau di misalnya di Australia atau di New Zealand itu kan nggak pernah, maksud saya nggak pernah saya lihat rumah. Ini kita bicara soal daerah yang banyak orang Cinanya ya. Ya. Kita pernah lihat ada pagar tinggi di sana, ya, atau rumahnya di apa ada anjing gede atau apa paling anjing-anjing yang untuk mereka inilah untuk apa untuk peliharaan gitu ya, bukan untuk penjagaan. Nah, untuk di Amerika mungkin saya juga yakin nggak ada tuh pagar-pagar di rumah-rumah orang Cina. Tapi pasti ada alasan kenapa pagar itu dibuat di Indonesia di kompleks-kompleks etnis Cina di situ. Ya salah satunya karena alasan 98. Suka nggak suka ya realitasnya seperti itu. Enggak, Bukan berarti bukan mereka maksudnya eksklusif. bukan pagar rumah, Pak. Nah, Maksudnya itu gimana? bukan pagar rumah, pagar perumahan. Hmm, Apa mereka itu kok so inklusif, menyendiri. Jadi semua hmm, seluruh perumahan kompleks dipagarin, depan dikasihin satpam. Itu loh yang hmm. diributkan, bukan perumahan perseorangan. Ya Ya kalau memang menurut kalau di saya barat seperti rumah saya juga yang nggak ada pagar, kita mah nggak ada benar. pagar. Tapi kan itu sebenarnya gini ya Pak. Karena itu kan tanahnya juga udah dibeli sama developer, si pembeli juga udah Betul. bayar. Jadi ya mereka Hmm, bebas mau bangun pagar betul. gimana juga. Mestinya kan Iya gitu. kan? Itu kan private property kan. Benar, private property pasti kan ada Kenapa penjagaan. sekarang kenapa dipermasalahkan? Nah Hmm, itu yang di memang Indonesia. logikanya ya susah ya. Kita kita ngomong Ih, juga mau gimana. Makanya ribet deh. common sense-nya itu di mana? Itu kan private property. Mereka mau Mm-mm. bangun tembok, mau bangun naga, mau bangun singa, ya suka-suka mereka lah. Iya, Yang mana? Itu kan tanah mereka, nggak minta duit dari APBN atau gimana benar itu kan benar Pak, gitu. benar. Nah iya, Iya. terus kenapa diributin? Kalau kamu Mm-mm. suka ya udah taruh aja itu patungnya. Oh mereka nggak boleh. Patungnya Muhammad kamu taruhnya. Ya suka-suka kamu. Hmm. Dan menurut Ya kan? saya untuk harusnya mereka itu berterima kasih ya sama etnis Cina. Ya kita suka yang saya cuma ngomong etnis Enggak, Cina yang ada di Indonesia. gini aja loh. Gini Hmm. aja loh. Si Pik 2 itu kan jadi tempat tamasya. Orang bisa jalan di pantai Benar. indah. Ada yang macam apa Hawaiian atau ada section yang namanya Hawaii or something. Ya kan Hmm. rakyat kan semua bisa menikmati. Jalannya lebar, nggak ribet parkir, ada Benar. trotoar. Kan mereka menikmatin juga. Bisa ke Mm-mm. pantai, pasirnya putih, kan gitu. Hmm. So, apa yang diribetkan kan gitu. Dan mereka nggak keluar biaya loh.
Yang Nggak keluar itu kan bahaya. developer pick 2 yang Kecuali keluar biaya itu. kecuali kalau kamu masuk ke pick 2, kamu dipalak, mesti beli tiket, nah itu ceritanya lain Ya, lagi. Ya kan? dia Kamu dia bisa hmm, jangankan naik motor, jangankan naik mobil, naik motor aja kamu bisa masuk keliling-keliling kan? benar. Dan harusnya bersyukur Pak ya. Maksudnya dalam berapa puluh tahun ini nggak pernah ada pantai gratis di pantai utara. Ke Ancol Makanya aja kita masuk bayar loh. bahaya. Iya kan? Ya, tapi balik lagi repot kalau dealing sama orang yang IQ di bawah 60 ini ya repot ya Ya, memang begitulah. repot, susah ya. Mau ngomong juga susah. Hmm. Cuma maksud saya tadi saya terakhir mau ngomong begini Pak. Kita sebagai etnis Tionghoa ini ya, menurut saya etnis Tionghoa di Indonesia itu udah paling baik dan paling sabar. Ya salah satu contohnya misalnya tadi Pak Andi bilang masalah PIK 2 udah bangun begitu bagus pun orang masih permasalahin. Atau misalnya kita bayar pajak juga banyak, tapi nggak kita jarang dari anak-anak kita misalnya masuk ke sekolah negeri yang pakai biaya pemerintah itu kan kita kebanyakan ke sekolah swasta, ya kan? Itu kan nggak dari pemerintah itu biayanya kita bayar sendiri, ya. Dan masih banyak lah contoh lainnya. Kita nggak pernah sekalipun kita minta bantuan, tapi selalu ada apa-apa kita yang ditargetin. Ya makanya Itu kita nggak heran. itu yang Gini salah. Pak, Padahal sebentar, banyak sebentar Pak, satu padahal lagi. banyak Maksudnya, maksudnya banyak juga konglomerat hmm, yang konglomerat yang Bumi Putra. Kenapa nggak dipermasalahkan? betul, Kenapa mesti betul, gitu? betul. Dan Kenapa? satu lagi Pak, ini yang paling menurut saya yang paling logis ya. Kalau kita lihat angka orang Cina yang ada di Asia Tenggara, itu Indonesia dulu nomor satu, nomor dua, tapi sekarang udah bukan lagi. Kita ini cuma di bawah 1% dari total populasi, nggak sampai 2 juta orang ya. Nomor satu itu ada di Thailand, 10 juta lebih. Nomor dua Malaysia, 6 juta ya. Dan Malaysia itu 6 juta itu kan konstitusinya 30% dari seluruh populasi. Nah, itu meningkat terus mereka. Tapi kenapa di Indonesia nomor 3 itu Singapura? Ya, tapi Singapura kan kebanyakan mayoritas orang Cina. Nah, sedangkan Indonesia ini sekarang nomor 4 dan angkanya terus menurun. Karena ada yang keluar negeri nggak mau balik lagi, ada yang memang ya lahirnya juga nggak banyak ya kan. Jadi menurut saya wajar kalau kadang kalau orang ya disakitin terus, dijahatin terus ya mau gimana? Masa lu mau kita tetap ada di situ kan nggak mungkin. Ya, ya Ya, mungkin itu itu kan aja dulu hak, ya Pak dari saya. itu kan hak tiap orang, terserah. Ya kan, cuman ya Hmm, problemnya itu jangan yang diserang, jangan cindo melulu. Yang Bumi betul. Putra yang konglomerat macam Yusuf Kala, terus apa itu Khairul Anwar, siapa lagi Khairul. Itu kan konglomerat juga. Iya, Khairul Tanjung. Ya. Khairul Tanjung, Khairul Anwar mah pendeta. Khairul Tanjung, sorry. Karol Ya, Anwar itu kayaknya buat puisi deh Pak itu. ya Iya, repot. Ini Pak iya. Putih udah Khairul Anwar itu. karu kepala. Anwar itu Pak Pendeta. Khairul Tanjung, sorry benar. Nih si Pak Putih ini udah karu Iya. kepala. Ngomong dong Pak Putih, gimana nih? Iya. Terima kasih ya semua untuk kesempatan ini Lanjut. perbicaraannya. Cuma Ya, tadi Pak Andi, Andi berdua, sebenarnya kita jangan fokus ke orang-orang kaya itu. Kita cuma fokus ke orang pendemo di modus operandinya apa gitu. Kemudian dia ada apa di situ. Dia aja yang kita fokus. Tentunya kalau yang pemilik itu kita sudah tahu. Mereka adalah pemilik kapitalis yang bekerja dengan ini. Tapi orang-orang ini siapa gitu. nah itu Baru ya, tadi saya aku curiga. berpikir ini orang siapa gitu. Baru you Aku cemburu curiga. atau apa gitu. Kecuali you Enggak, datang aku dengan curiga. Mercy, Ini kan dengan lagi mobil enggak lah. BMW, baru you demo. Nah itu baru saya akui. Tadi enggak, aku curiga kan ini Pick 2 ini kan lagi rame-rame. Siapa tahu orang-orang ini dikasih nasi kotak, ya kan? Iya Kita nggak begitu. tahu. Oleh sebab tadi saya nggak usah lihat pick 2, pick beras. Kita lihat orang di belakang dari itu. Mulai dari pejabat menteri yang itu baru kita lihat orang yang di belakangnya itu aja pokok. Ngomong sebut aja namanya si Nusron Wahid. Ya Nusron atau siapa. Kita lihat ya kemudian Pak Putih ketawa.
memang Iya, sebut nama aja, memang kenapa iya. Pak Putih? Salah. Maksudnya kita ini kritis ya, analitis supaya jangan buyar itu pandangannya. Memang kalau dokter punya pertanyaan tadi panjang dokter, karena nanti ya kita bahas barangkali itu bahas panjang itu masalah oligarki itu, karena oligarki itu ada macam-macam gitu, bukan cuma satu ya. Di militer juga dia ada, masuk di militer dia ada oligarki militer gitu. Karena memang luas ya. Dia ada terstruktur, ada di bentuk kekuasaan, ada di individu elit. Kemudian oligarki itu juga ada ke dalam keluarga. Itu. Kemudian ada oligarki dalam konteks perusahaan. Kemudian ada oligarki kontrol. Kemudian ada ya begitulah di negara juga dia ada. Karena dia ini oligarki ini dia dapat mengontrol semua bentuk apapun, masuk pemerintahan, termasuk negara demokrasi konstitusional pun bisa dikontrol oleh oligarki. Tapi disebut di sini oligarki mana itu. Kemudian ini oligarki Pak, dia punya akses kendali terhadap kebijakan. Nah, itu persoalannya, apakah oligarki ini dia ini punya akses kendali terhadap kebijakan negara. Nah, ini persoalannya. Jadi oligarki itu contohnya Elon Musk. Ya, barangkali itu contohnya Elon Musk salah satu. Dia dapat mengendalikan kebijakan negara gitu. Barangkali begitu ya. Kemudian Pak, saya mau tanya dikit kalau Bapak bilang begitu. Kita satu aja dari Sabang sampai Merauke, kita sebut satu aja lah ya. Semoga ini menjadi dasar dari semua yang kita ngomongkan ini ya. Magarin, perumahan. Ada yang sadar nggak orang pagar masjid pakai pajak negara, APBD, pajak rakyat? Iya Pak, bukan pajak Pak, melainkan itu pagar itu mereka listrik apa? Gratis. Iya, gratis. Listrik Pak. gratis, iya, nggak pernah bayar. Ya benar itu. Pajak gratis. Pajak gratis. Tapi membangun pagarnya pakai pajak kita Pak, orang Kristen. Pak, barangkali melanggar IMB juga. Pak, barangkali ini yang paling heboh aja. Satu aja paling heboh di Jawa Barat, di Bandung. Di Bandung, masjid terbesar di kota Bandung, sebentar Pak. Masjid terbesar di kota Bandung itu dibangun 3T lebih. Dan Pemda membayar 500 miliar lebih per tahun untuk kredit yang diambil ya pakai APBD. Ngeri nggak? Oh, bukan Masjid 1M ya Pak? Itu. Bukan satu itu ya? Bukan 1T ya? 3 ya? Coba 3T total pembangunan itu Pak. Ya Pak Putih, itu kan pakai kredit loh. Itu kan temen lu, si Ridwan Kamil. Aduh, maaf deh. Pak Putih, barangkali perlu saya koreksi Pak. Nggak ada listrik yang gratis di Indonesia Pak. Semuanya tetap bayar Pak. Kecuali? Iya, semuanya bayar. Di root pun bayar, gimana? Enggak, benar-benar bayar. Pak bayar itu benar. Kemarin tadi saya dengar kan, baru di vlog lain ada satu sekolah dipotong listriknya dimatiin gitu karena nggak bayar. Benar Pak Frans, tetapi kalau membayar itu bukan dari uang apanya sendiri, masjidnya itu diambil lagi daripada uang mereka negara. Ada tarif. Iya, tarif itu dibayar lagi ke PLN. Tarifnya itu yang benar, iya. Tarifnya yang khusus. Oh, tarif khusus. Bayarnya bayar, tapi tarifnya khusus. Tarif khusus. Tarif gereja Pak. Tarif sosial namanya. Ya. Sama kayak di gereja juga sosial. Tarif sosial. Itu Pak. Nggak ada yang gratis listrik Pak. Coba cek dah Pak. Coba cek Pak. Gimana Bapak ini? Saya di PLN juga nggak pernah gratis juga saya selama di PLN. Pak dibalikin aja story-nya. Benar, mereka bayar, tapi bukan uang daripada itu, uang dari negara aja. Dibalikin aja ke negara. Itu ada kesaksian tadi saya dengar.
Iya, uang dari orang di situ yang masyarakat, uang yang di masjid itu diambil lagi daripada subsidi daripada negara, dibayar balik lagi. Tapi Trek yang benar saya katakan tadi enggak, karena tadi saya dengar dari sumber A dia diskusi tentang itu. Ya, pungutan-pungutan itu gitu. Ya, boleh juga dikatakan Pak Fran ya benar. Mereka listrik dibayar dimanapun harus, tapi bayarnya terbalik gitu. Uang negara aja dibayar balik ke negara, bukan dari usaha sendiri. Beda dengan di gereja atau di tempat lain, Pak. Jemaat kumpul persembahan untuk bayar listrik. Ya itu salah satu. Lanjut, Pak Putih mau lanjut, Pak Putih. Nggak ada yang resign so far. Iya Pak Putih, itu memang barangkali diskusi kita berulang-ulang ya Pak Putih. Tapi enggak apa-apa. Kadang-kadang berulang itu menjadi kebenaran gitu. Kalau nggak diulang-ulang susah Pak. Karena di YouTube ini kemarin si A yang dengar, besoknya si C, besoknya lagi nggak tahu si U. Ini terbalik, ini kita sampaikan berulang. Kenakalan negara itu. Tapi kalau dipikir lagi ya, ditarik benang merah ke tempat kita juga sama. Sekarang orang-orang itu lagi demonstrasi di depannya Tesla punya dealership. Iya kan? Iya, semua benar, yang iya. pakai mobil, pada ketakutan ya. Iya, saya baru dikirimin video katanya yang nyetir-nyetir Tesla pada diheres. Jadi apa hubungannya? Itu loh. Jadi ini orang-orang dari Partai Demokrat ini udah malu. Ada terlalu banyak pengeluaran yang nggak benar, ketahuan semua, kebongkar. Ya kan? Jadi itu bini saya juga sempat takut kan, dia pakai Tesla katanya, kalau ada apa-apa gimana, ya udah cabut aja, kita tancap gas atau gimana lah, terserah. Gitu sama juga. Jadi ya tak balik lagi ke tadi, against oligarki, tapi oligarki yang punya duit gimana lo? Iya benar. Ada yang saya bilang negatif, positifnya. Saya bilang tadi si oligarki itu kalau dia bekerja sama dengan pengambil kebijakan, itu saya bilang aja satu sedikit kejahatan lah. Tetapi seperti contoh soal ya, kira-kira 20 years ago ya, 20 tahun yang lalu. Bill Cosby itu komedian kan diserang. Katanya, oh kamu orang hitam tapi kamu menjilat si Yahudi katanya. Terus dia jawab, ya kita di entertainment industry itu kan tergantung, semua bisnis kan owned by siapa yang punya bisnis. Kalau kebanyakan di Hollywood ya orang-orang Jewish, orang Yahudi. Ya kita bekerja di sana, kenapa katanya aku dianggap sebagai traitor terhadap orang hitam. Dia bilang begitu. Ya sama juga Indonesia. Kalau mereka yang punya duit, terus mau gimana? Kita kerja sama mereka. Ya kan? Itu owned by who own this place? Memang ya Pak. Jadi nggak bisa disalahin oligarki. Oligarki mana bisa disalahin, mereka yang punya kok. Iya, memang begitu ya. Memang nggak ada yang mengatakan bahwa umpamanya demokrasi di Indonesia, dia bilang kenyataannya dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarki. Katanya begitu di negara demokrasi, dia bilang gitu ya. Akibatnya ini sistem demokrasi ini semakin jauh dari cita-citanya itu ya. Itu untuk untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Itu maksudnya dia katakan begitu, Mas, di Indonesia. Ya, dan dia bilang katakan dalam sistem pemerintah ya, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tidak punya materi. Hal ini biasanya bakal menimbulkan konflik sosial berkepanjangan masyarakat. Nah, dari situlah saya mau katakan tadi, kenapa sih orang ini punya materi kuat? Ini bukan zaman zaman seperti terjadi di Inggris gitu, atau di zaman dulu si punya tanah besar atas bukan di Indonesia lah.
Kenapa sih lebih banyak mereka menguasai materi? Ya. Karena apa? Karena sumber daya manusia yang pinter gitu. Kan nggak mungkin orang kalau dia menguasai perusahaan, kalau dia tidak punya manajemen modern. Kasih contoh lah. Tentunya sahabat-sahabat di sini tahu orang BCA, orang Lipo, ya, si siapa lagi, si pengusaha-pengusaha yang ada di Tamrin 900 Subroto, mereka kan punya latar belakang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, sehingga bagaimana cara dia menguasai ekonomi itu, dia menggunakan keilmuan. Apa salahnya kalau dia menguasai itu dan dia punya materi itu karena kemampuan intelektualnya. Nah, ini maksud saya untuk mendidik orang-orang pendemo ini, didiklah, saya bilang. Si orang-orang pendidikan pondok pesantren lah, yang saya bilang budaya Islam, dididiklah supaya mereka bertumbuh berkembang, menguasai teknologi, supaya dia bisa menguasai negara loh. Nah, ini yang harus diberikan pendidikan gitu. Jangan sistem bikin cemburu, ya, iri, dengki gitu. Habis itu teriak Allahu Akbar di mana-mana, janganlah. Itu kan diakibatkan kecemburuan, kemiskinan kamu dan keterbelakangan pengetahuan. Itu aja konteksnya. Bagaimana Pak Putih? Kiranya begitu. Kalau saya cara berpikir begitu Pak. Kalau dia pinter kok Pak, apa salahnya sih Pak? Ya kan? Kalau dia punya kemampuan intelektual luar biasa, apa sih salahnya? Kecuali dia menemukan inovatif teknologi untuk bangsa dan negara, apa sih salahnya? Iya kan? Itu kan orang luar biasa, kita angkat jempol. Walaupun dia berbudaya apa. Tetapi kalau orang mundur berpikir, ya, baru kita mau mengangkat bagaimana? Ya, kalau Pak Bahari punya ide itu, gimana Pak Bahari itu? Kalau orang udah cerdas, Iya. apalagi mampu mandiri, apa mau disuruh demo? Nah itu asumsi saya begitu Pak. Masalahnya orang yang demo itu kan dia nggak tahu juga siapa yang bayar nasi bungkusnya. Yang perlu dilihat tuh siapa, uangnya mengalir dari mana. Ini belum lama habis pemilu ini kan ada yang merasa happy, ada yang merasa sedih kan. Merasa sedih bisa karena kalah, bisa karena waktu saweran minta bantuan dapatnya sedikit, yang lain dapatnya banyak. Nah, ketidakpuasan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menggoyang sambil mencari nama gitu. Ini cuma memperalat rakyat Indonesia aja, bukannya ada satu ideologi yang benar gitu. Ya memang satu. Kalau mengenai Aguan itu, saya tahu bagaimana dia mulai pada waktu tahun 98 itu dia babak belur bangun itu yang namanya perumahan Taman Palem itu. Sampai abang kandungnya sendiri harus tongkrongin tuh proyek itu siang malam. Babak belur di situ. Kemudian dia mulai membangun Mangga 2 apartemen yang ya termasuk apartemen kelas menengah bawah lah ya. Nah, setelah dia bergabung dengan Agung Podomoro, baru Agung Podomoro kan memang kekuatan teknologinya ada karena pimpinannya itu kan diplom-ing, jadi setara dengan Master of Science in Civil Engineering tamatan Jerman. Di situ dia naik, dia ikut dalam permodalan. Kemudian dia mendapatkan satu arsitek wanita yang jago tamatan Amerika. Nah, arsitek itu yang mengembangkan sampai sekarang tuh dia bisa jadi begitu besar. Tapi tanah yang dikapuk itu bukan tanah dia loh itu. Itu dia bekerja sama dengan pemilik tanah lama yang berhenti pembangun pada waktu Ciputra keluar dari PIK 2, dari PIK. Tadinya kan Ciputra diberi saham kosong 5. Ya, makanya itu alat yang paling mutakhir di Indonesia itu agama. Akhirnya mereka pakai agama.
Apa hubungannya protes mengenai naga, patung naga, bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka balik lagi memakai agama sebagai senjata yang ampuh untuk menarik rakyat. Ini Pak Putih, resign Pak Putih, masuk Pak Putih.